Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Silahkan buka buku kalian ke masuk pembelajaran kedua ya. Di subtema 3 halaman 121. Pada pertemuan kali ini ada dua muatan, yaitu PKN dan SBDP. Untuk PKN sendiri nanti adalah hak dan kewajiban, kemudian SBDP masih tentang lagu Mariam Tomong, lagu dari Tapanuli, Sumatera Utara. Kita langsung aja masuk ke pembahasan materi ya, materi ajarnya ya. Nanti kalian bisa siapkan di buku halaman 121, pembelajaran 2, subtema 3. Sambil kita menunggu ya. Oke, ini dia. Ya, pada pembelajaran kali ini kamu akan disajikan bacaan tentang radio ya. Radio nanti ada kaitannya dengan hak dan kewajiban. Jadi bacaan ini untuk menambah pengetahuan atau wawasanmu. Selanjutnya ada hak dan kewajiban, terakhir nanti disambung dengan pembelajaran tentang lagu Mariam Tomong yang kita bahas sudah beberapa kali. Lagu ini masih sama. Baik, yang pertama, kamu pasti suka mendengar radio bukan? Tapi kalau untuk daerah kita agak sulit memang radio, karena jangkauan sinyalnya tidak sampai sepertinya. Tapi sudah bisa diakali sekarang, banyak sekali radio yang menggunakan jaringan internet atau radio streaming ya, radio online. Mari kita tahu bagaimana radio ditemukan dengan membaca kisah di bawah ini. Baik, kita akan membaca kisah agar kita tahu bagaimana perjalanan daripada radio ini ya. Nanti Bapak kirim juga, share juga materinya, materi tambahan tentang radio, sejarah dari awal sampai sekarang. Oke, Guglielmo Marconi, ini namanya Guglielmo Marconi, aduh, bukan makaroni ya, Marconi. Oke, dia lahir di Bologna, Italia pada 25 April 1874. Jadi sejak kecil ia menunjukkan minat pada bidang fisika dan elektro. Tidak ada hubungannya memang. Pada tahun 1895, ia kemudian memulai penelitiannya sampai menemukan telegraf tanpa kabel. Telegraf itu alat berkirim pesan ya, modelnya dulu. Ini merupakan cikal bakal radio. Tapi kalau telegraf tuh hanya bunyi aja, bunyinya tuh kayak apa ya? Kayak sandi Morse gitu. Nah, gitu ya modelnya ya. Pada tahun 1897, Marconi mempresentasikan hasil temuannya, yaitu alat komunikasi dengan menggunakan sinyal tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak 19,3 km. Nah, itulah radio yang hingga saat ini dirasakan manfaatnya oleh kita. Jadi kalau zaman dulu kita sering mendengarkan sandiwara itu di radio ya. Tutur tinular. Biasanya tutur tinular sih yang Arya Kamandanu itu ya. Selanjutnya pada tahun 1901, Marconi berhasil membuktikan bahwa gelombang tanpa kabel temuannya tidak akan terganggu oleh lekukan bumi. Jadi ia menyebarkan sinyal radio pertama sejauh 3.380 km sampai menyeberangi Samudra Atlantik. Ini penemuan yang luar biasa. Jadi penelitian Marconi terus berkembang. Selain membaca radio, ia menemukan perangkat komunikasi lain yang menggunakan gelombang tanpa kabel, yaitu telegram, radio, dan teknologi radar ya. Kalau teknologi radar ini biasanya untuk mendeteksi kayak kapal perang atau pesawat musuh ya, biasa digunakan di kapal-kapal. Dan ada juga yang menggunakannya untuk pemancing ya. Pemancing biasa menggunakan untuk mendeteksi apakah di tempat itu banyak ikan atau tidak. Dia caranya dengan memantulkan gelombang radio, nanti dari pantulannya kembali ke alat pemantulnya tadi akan menghasilkan data yang diperlukan. Materi. Oke. Atas jasa yang sangat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, Marconi menerima banyak penghargaan. Ya, di antaranya adalah Nobel, kemudian kehormatan dari Kaisar Rusia. Nanti Bapak kasih contoh yang radar sama yang telegraf ya. Ada materinya. Oke. Berdasarkan teks di atas, kalian bisa menjawab pertanyaan berikut. Menurutmu apa dampak penemuan Guglielmo Marconi bagi warga dunia? Ya, kemudian yang kedua, apa yang akan terjadi jika Guglielmo Marconi tidak menemukan radio? Diskusikan jawabanmu dengan seorang teman.
Oke. Ini dia. Menurutmu apa dampak penemuan Guglielmo Marconi bagi seluruh dunia atau bagi warga dunia? Pak besarkan dulu. Oke. Jadi dampak penemuan tersebut yaitu manusia dapat berkomunikasi menggunakan radio dan mengirim pesan menggunakan telegraf, kemudian mendeteksi pesawat menggunakan teknologi radar sehingga ketiganya dapat dilakukan dari jarak jauh. Bayangkan zaman dulu orang mengirim surat itu melalui pos, biasanya sebulan baru sampai, itu pun kalau sampai. Tapi kalau sekarang berkat adanya teknologi radio, orang bisa gelombang radio, orang bisa berbicara antar desa, antar kecamatan, antar kabupaten, bahkan antar benua ya. Jadi cikal bakalnya adalah dari radio. Kemudian yang kedua, apa yang terjadi jika Marconi tidak menemukan radio? Mungkin zaman dulu manusia tidak berkomunikasi jarak jauh ya. Jadi mungkin bukan zaman dulu, mungkin sampai sekarang kalau memang ditemukan kita belum mengenal namanya teknologi komunikasi jarak jauh. Kemudian kayak menyebarkan informasi, misalkan berita itu kan melalui, kalau dulu pakai HT ya, yang handy talkie. Kemudian mendengarkan lagu lewat radio, itu juga cikal bakalnya kalau tidak ditemukannya kita kemungkinan, karena zaman dulu tuh sering namanya kita mengirim atensi, wah request lagu ini, diputarkan di radio, diputarkan itu udah senang sekali ya. Jadi jika Marconi tidak menemukan radio, maka kita tidak bisa berkomunikasi jarak jauh. Jadi kita patut berterima kasih kepada Marconi dengan temuannya. Jadi Pak Guru juga termasuk penikmat radio, hanya saja sekarang karena radio konvensional itu radio model lama itu udah jangkau sinyalnya tidak sampainya sampai sini. Jadi Pak Guru menggunakan radio online ya. Kalian bisa cari di Play Store Radio FM Indonesia. Nanti di situ banyak sekali radio-radio dari seluruh dunia ya. Karena lebih mendengarkan tuh lebih seru aja daripada kita menonton. Sambil mendengarkan kita bisa melakukan aktivitas yang lain. Seperti itu sih kalau Pak Guru ya. Selanjutnya, oke, itu tadi jawabannya. Jadi Marconi menemukan radio dan membawa banyak manfaat bagi penduduk dunia. Lalu bagaimana manfaat temuannya? Lalu kita memanfaatkan temuannya dengan bijak. Next. Oke, ini dia. Pada halaman 122 di sini ada gambar si kakak dan adik berdua ya. Jadi adiknya sedang belajar, kakaknya memutar radio dengan frekuensi atau suara yang kencang. Pernahkah kamu mendengarkan radio? Apa yang biasanya kamu dengarkan melalui radio? Kalau Pak Guru biasanya berita, kalau pagi berita, kalau zaman dulu biasanya itu sandiwara, tapi kalau sekarang biasanya banyak berita dan diselingi dengan lagu-lagu biar tidak jenuh pendengarnya. Kemudian mendengarkan berbagai lagu di stasiun radio. Oh iya ini. Lani suka sekali mendengarkan berbagai lagu dari stasiun radio. Ketika Lani mendengarkan radio di kamarnya, volume suara radio itu keras sehingga adiknya yang sedang belajar merasa terganggu. Jadi di sini si Lani memiliki hak untuk mendengarkan radio. Namun di satu sisi adiknya juga sedang belajar. Jadi hak dia ini akan dibatasi oleh hak orang lain. Itu artinya kita walaupun kita memiliki hak, kita tidak bisa seenaknya dengan hak yang kita punya. Kita juga harus menghormati hak orang lain ya. Misalkan ini dia mau muter radio tapi dia tidak bisa terlalu kencang karena harus menghormati hak dari adiknya juga yang ingin belajar. Jadi menurutmu apakah Lani sudah menggunakan hak dan kewajibannya secara seimbang? Jelaskan alasanmu. Oke. Menurutmu ya. Oke, ini pertanyaan tadi. Jawabannya adalah belum. Meskipun Lani berhak mendengarkan radio, tetapi Lani tidak memikirkan orang sekitarnya. Orang sekitarnya di sini maksudnya adalah adiknya ya. Karena tadi adiknya sedang belajar. Dengan perilaku Lani, maka dia tidak mendukung adiknya mendapatkan pendidikan yang baik. Jadi kita harus menghormati hak orang lain juga. Kita juga dibatasi oleh hak orang lain. Oke, boleh kalian suka dengar musik, dengar lagu, karaoke, tapi lihat waktu. Kalau karaoke sampai tengah malam atau musik sampai tengah malam yang mengganggu orang yang sedang istirahat ya, itu artinya kita tidak menjalankan hak kita dengan baik. Next, kita masuk ke halaman 123 ya. Di sini ada gambar. Beri pendapatmu tentang kegiatan berikut. Apa dia sudah melaksanakan hak dan kewajibannya dengan tanggung jawab? Oke, di sini ada dua gambar.
Gambar pertama ada gambar anak yang sedang bonceng 3 naik motor. Ini anak SD, bajunya aja merah putih. Kemudian yang kedua ada gambar anak yang sedang mengerjakan tugas ya, ujian. Oke. Mana dia tadi? Oke, ini dia. Di sini ada 2 gambar ya. Gambar pertama menggunakan hak dengan tanggung jawab. Apakah sudah apa belum? Dia belum, karena mereka belum cukup umur untuk memiliki hak berkendara, dan mereka pun pasti belum 17 tahun karena belum memiliki SIM. Kemudian tanggung jawab atau kewajiban belum juga, karena mereka tidak menaati peraturan perundang-undangan, tidak menggunakan helm, udah gitu bonceng bertiga, dan pastinya tidak memiliki SIM ya, atau surat izin mengemudi. Kemudian yang kedua, ini ada gambar juga ya, dia sedang ujian, namun kalian lihat di tangan kirinya dia memegang kepean atau contekan ya. Apakah dia sudah menggunakan haknya dengan tanggung jawab? Belum. Ia mewujudkan hak mendapatkan nilai tinggi dengan cara yang salah, yaitu dengan cara mencontek. Kemudian yang kedua, melaksanakan kewajiban dengan tanggung jawab. Apakah dia sudah menjalankannya? Belum, karena ia tidak mau belajar sebelum ujian. Jadi mau simpelnya aja, dia lebih memilih mencontek aja lah, cara tercepat katanya kan. Ya. Next. Di belakangnya, menurutmu mengapa kita harus melaksanakan hak dan kewajiban? Kemudian dengan bertanggung jawab. Yang kedua, apa yang akan terjadi jika kita tidak melaksanakannya? Oke, bentar dulu, Bapak lihat dulu sini. Oke. Berarti pertanyaan yang terakhir, menurutmu mengapa kita harus melaksanakan hak dan kewajiban dengan tanggung jawab? Jawabannya adalah karena dengan memiliki hak berarti kita harus mengerjakan kewajiban kita. Kita harus saling menghargai hak orang lain, sehingga hak dan kewajiban kita lakukan tidak hanya berdampak bagi diri sendiri, tetapi juga orang lain. Makanya keduanya harus seimbang. Kemudian yang kedua, apa yang terjadi jika kita tidak melaksanakannya? Merugikan diri dan orang lain. Alangkah baiknya kalian menjalankan hak dan kewajiban dengan seimbang ya. Oke, itu untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Akhir kata Bapak ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.